Shalom semuanya, kembali lagi sama aku Ivana. Nah, kali ini kita mau membahas firman Tuhan lagi. Kira-kira apa ya? Coba tebak. Tapi sebelum kita mau masuk ke firman Tuhan, kita mau doa dulu. Yuk kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang sudah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, membaca setiap firman-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, hari ini kita mau bahas yang namanya ini loh, singkatan yang lagi ngetren. Apa sih? Tara, bucin. Hah? Budak cinta? Bukan, tidak. Itu versi dunia. Nah, kalau ini bucin dalam Alkitab, menurut Alkitab, yaitu bukti cinta. Nah, apa ya maksudnya bukti cinta itu? Yuk kita mau buka di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yuk kita mau buka Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita mau baca dulu ya. Oke. Di sini perikopnya orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, dari perikop ini kita bisa melihat suatu cerita, yaitu ahli Taurat sedang bertanya kepada Yesus bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Yesus menjawab dengan sebuah perumpamaan, yaitu seorang Samaria yang murah hati. Lalu Yesus ini menghubungkan dengan 2 hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Juga ada kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari 2 hukum Taurat yang terutama ini, kira-kira apa sih poin pentingnya? Ya betul, di kata pertama yaitu kasihilah. Nah, dari sini kita bisa melihat kata kasihilah. Nah, kasihilah di sini adalah suatu perintah untuk kita mengasihi. Nah,
sebelum kita mau masuk ke kasih, kita mau melihat dulu kasih Tuhan kepada kita melalui penyalipannya di kayu salib. Itu adalah bukti cinta Tuhan Yesus kepada kita dalam menunjukkan kasih Tuhan kepada kita itu begitu besar, begitu luar biasa, dan tidak ada yang bisa menandingi. Nah, kita sekarang mau berbicara tentang kasih. Oke. Mengapa kita harus mengasihi? Yaitu karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita harus juga mengasihi orang lain. Kemudian, kasih itu seperti apa sih? Kita mau baca di 1 Korintus 13 ayat 4-7. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Oke, kita mau baca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kasih itu begitu luar biasa. Kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Begitu banyak kita bisa melihat bahwa kasih itu luar biasa yang bisa kita tunjukkan, bisa kita lakukan kepada orang lain. Nah, apa dari kasih ini, sepenting apa sih kasih itu? Kita mau lihat di ayat 13 ya. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Betul. Jadi kasih ini sangat amat penting dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa disebut bucin dalam arti bukti cinta? Kita mau lihat di Roma 12 ayat 9-10. Nih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kasih itu tidak pura-pura, tidak hanya melalui perkataan, tetapi dengan perbuatan. Namanya juga bukti cinta, jadi cinta itu harus dibuktikan, kasih itu harus dibuktikan kepada setiap orang. Nah, lalu siapa aja sih? Kepada siapa kita harus mengasihi? Kepada Tuhan, kepada teman, keluarga, mungkin kita yang punya pacar. Bahkan kita juga harus mengasihi musuh kita atau orang yang sudah melukai hati kita maupun yang sudah membuat kesalahan kepada kita. Kita harus mengasihi semuanya, kita harus mau mengampuni, karena disitulah kasih Tuhan itu ada dalam diri kita, sehingga orang bisa tahu bahwa kita itu mempunyai kasih Tuhan yang hidup dalam hati kita. Kemudian, tanpa kasih segalanya sia-sia. Mengapa? Karena kalau kita berbuat kasih tanpa didasari kasih, artinya kita hanya ingin mendapat pujian dari orang lain. Padahal firman Tuhan nih berkata dalam 1 Korintus 16 ayat 14. Kita balik ke 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dari sini kita bisa melihat kata lakukanlah. Sama seperti kasihilah, yaitu perintah untuk mengasihi, juga untuk lakukanlah itu adalah perintah untuk kita melakukan segala pekerjaan kita, segala apapun yang kita lakukan ini harus didasari dengan kasih. Lakukanlah, buktikan cintamu, buktikan kasihmu.
bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Buktikan cintamu dengan ketulusan, bukan karena paksaan. Jadilah teladan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita mau berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berikanlah kami hati yang tulus, hati yang rendah hati, hati yang sabar, hati yang mau mengampuni, agar hidup kami ini boleh menjadi teladan bagi orang lain, dan melalui hidup kami terang Kristus terpancar melalui hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semoga renungan ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.